Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar kalian? Baik. Biasa, alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ya. Ya, kenapa? Ikut dulu ya. Apa? Sakit. Ya. Rahasia ya? Rahasia sendiri kak, ya kak ya? Ya. Alat tulis, bukunya udah disiapkan di atas meja? Oke, kalau gitu kalian hari ini puasa semuanya? Walaupun lagi puasa harus tetap semangat. Jangan kalah ya. Oke. Nah, masih ingat pertemuan kita sebelumnya materi apa? Ada yang ingat? Garis dan sudut. Terus kita belajar tentang apa garis dan sudut? Masih ingat? Apa? Pengertian ya. Pengertian apa? Di situ apa lagi? Bukan catatannya. Apa lagi? Garis pengertian. Kedudukan dua garis. Terus apa lagi? Pengertian sudut. Jenis-jenis Sudah kita sudut. pelajari tentang apa? Jenis-jenis sudut. Iya. Kedudukan dua garis itu terbagi menjadi berapa? Bagi apa? Ada dua garis dikatakan sejajar. Terus berpotong-potong. Terus beririt. Apa lagi? Ya. Nah, di sudut, jenis-jenis sudut juga kita sudah mempelajari sudut lancip. Apa lagi? Simpul. Sudut. Siku. Sudut berbelur. Nah, hari ini kita belajar mengenai hubungan dua sudut. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama, memahami hubungan antar sudut saling berpengaruh atau disebut suplemen. Yang kedua, memahami hubungan antar sudut yang saling berpenyiku atau komplemen. Dan yang ketiga, memahami hubungan antar sudut yang saling bertolak belakang. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar tentang ketiga hubungan dua sudut itu. Nanti kita akan menghitung besar sudutnya, ya. Nah, adapun kegiatan pembelajaran kita yaitu nanti kalian akan ibu kasih diskusi kelompok. Diskusi kelompok nanti kalian ibu kasih LKPD. Di situ kalian akan bekerja sama dengan kelompok untuk mendiskusikan menyelesaikan masalah yang ada di dalam LKPD. Di situ juga ibu nanti ada ngasih kalian materi. Setelah kalian selesai menyelesaikan, nanti kalian akan ibu ajak untuk maju presentasi. Nanti ibu menggunakan spin online. Kita siapa yang maju. Nanti ibu juga kasih kalian nama-nama kelompoknya di situ. Nah, dia akan ibu kasih. Setelah maju presentasi, kalian akan ibu kasih satu soal atau kartu matematika berisi soal-soal dari yang mudah ke sulit. Ada dua soal. Nanti kalian kasih ambil kartu satu persatu. Kalian kerjakan di latihan soal, pelajaran soalnya. Habis itu kalian kembalikan lagi soal itu setelah selesai mengerjakan. Ambil lagi soal berikutnya. Seperti itu ya. Nah, teknik penilaiannya ada tiga nanti. Ibu, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Sikap nanti ibu lihat keaktifan kalian, kerjasama kelompok kalian, sopan santun kalian, ya. Dan keterampilannya nanti kalian yang maju presentasi ibu lihat penguasaan materi kalian, cara menyampaikan materinya seperti apa. Oke? Bisa dipahami? Paham? Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, sebelumnya ibu selalu membuat kesepakatan kelas sama kalian. Apa aja sih kesepakatan kelas kita? Yang pertama? Iya, tidak
pelajaran. Yang kedua, kelas selalu dalam keadaan bersih. Coba ibu lihat dulu tadi HP, masih ada nggak yang meletakkan HP di atas mejanya? Oke, tidak ada. Terima kasih anak-anak. Terus keputusan kelasnya ini, alhamdulillah juga bersih. Terima kasih telah melaksanakan kesepakatan kelas kita dengan baik. Nah, nanti kan kita ada diskusi kelompok nih. Nah, kesepakatan ibu nanti dalam diskusi kelompok ibu harap kalian dapat bekerja sama dengan kelompoknya dengan baik, ya. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang ngobrol, ya. Harus aktif, tidak ada yang pasif, ya. Kalau yang tidak paham tanya teman yang paham. Bisa diterima, bisa dipahami? Oke. Kalau tidak ada, siap belajar? Siap. Kalau udah siap belajar harus fokus ya. Tapi kita isi breaking dulu, nanti ibu mau lihat kalian fokus atau enggak. Oke, siap? Siap. Tepuk fokus. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, berarti udah fokus semua. Alhamdulillah. Baik. Ini gambar apa? Ya, kabel tiang listrik ya. Coba perhatikan hubungan garis apa yang terbentuk pada kabel tiang listrik ini? Iya, garis sejajar. Selain garis sejajar apa lagi? Di situ. Apa lagi? Berpotongan ya. Garis ini ke sini ya. Terus apa lagi? Berimpit. Ya, dari sini ke sini dia berimpit. Oke, bisa ya? Selanjutnya, coba perhatikan ini lagi gambar berikutnya. Nah, kalau ini gambar apa? Ada yang tahu? Kompas. Iya, gambar kompas. Di gambar kompas ini hubungan antar sudut apa yang terbentuk? Coba. Sudut lancip, iya. Sudut berpotongan, iya. Apalagi ada yang bisa sudut bertolak belakang, iya. Siku-siku, iya. Apalagi? Ada yang tahu? Sudut apa? Iya, sudut berpelurus. Nah, ini yang akan kita pelajari. Ya, hubungan dua sudut ada hubungan berpelurus, berpenyiku, dan bertolak belakang. Nah, pasti ada manfaatnya kalau kita mempelajari materi. Ya, pertama, membantu memahami sifat-sifat hubungan dua sudut. Setelah kalian paham hubungan dua sudut ini, sifat-sifatnya, kalian pasti bisa menentukan besar sudutnya. Itu untuk dalam materi. Nah, tidak hanya dalam bentuk materi, manfaatnya bisa juga dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam bidang arsitektur, buat perumahan, misalnya seperti itu ya. Nah, atau kayak tadi, kabel tiang listrik tidak sembarangan orang masuk kabelnya, kabelnya itu. Dia pasti memikirkan, oh garisnya harus sejajar, seperti apa talinya harus rapi, ya. Tidak sembarangan. Itu kegunaannya kita mempelajari materi garis dan sudut. Yang pertama yaitu sudut berpenyiku. Mana spidolnya? Oke. Sudut berpenyiku. Apa sih sudut berpenyiku itu? Ya? Apa? Sudut berpenyiku apa? Ya, sudut berpenyiku apabila jumlah kedua sudutnya sebesar 90 derajat. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di samping, sudut AOC ditambah sudut BOC sama dengan 90 derajat. Yang di belakang nampak agak kurang jelas, maaf ya, karena ininya itu. Nah, atau X derajat ditambah Y derajat sama dengan 90 derajat. Perhatikan contoh soalnya. Diketahui sudut A dan sudut B saling berpenyiku. Jika besar sudut A itu 30 derajat, maka besar sudut B adalah, nah, sudah jelas sudut A nya 30 derajat. Ingat bahwa jumlah dua sudut yang berpenyiku itu jumlahnya 90 derajat. Jadi sudut A ditambah sudut B sama dengan 90 derajat. Sudut A tadi di sini 30 derajat. Jadi 30 derajat ditambah sudut B sama dengan 90 derajat. Yang ditanyakan sudut B, berarti tetap tulis ini sudut B sama dengan yang dipindahkan itu besar sudut 30 derajat. Positif jadi negatif karena pindah ruas. Jadi 90 derajat dikurang 30 derajat. Hasilnya berapa?
sudut AOC ditambah sudut BOC sebesar 180 derajat karena dia berpelurus, atau P derajat ditambah Q derajat sama dengan 180 derajat. Oke, contoh, perhatikan contoh soalnya. Berapakah besar sudut Q dari gambar sini? Diketahui gambar dua sudut ini berdasarkan gambar tersebut diperoleh bahwa sudut Q berpelurus dengan sudut yang besarnya 45 derajat, sehingga diperoleh besar sudut Q sebagai berikut. I ditambah 45 derajat sama dengan 180. Kenapa 180? Karena sudutnya berpelurus ya. Jadi Q sama dengan 45 derajat, kita pindah ruas ke sebelah kiri menjadi negatif. Berarti Q sama dengan 180 derajat dikurang 45 derajat. Berapa dindingnya sudut Q? 135 derajat. Jadi besar sudut Q sebesar 135 derajat. Bisa dipahami atau masih bingung? Kalau bisa Ibu lanjut untuk membacakan materinya ke Ibu, oke? Nah, benar. Jadi kalau sudut bertolak belakang itu sudut-sudut yang saling berlawanan dan terbentuk ketika dua garis saling berpotongan seperti ini. Ini garisnya berpotongan tidak? Iya, berpotongan di titik apa? Titik apa ini? Titik O. Iya, titik O. Nah, berdasarkan gambar di atas, sudut AOD bertolak belakang dengan sudut DOC. Ini ya, sudah dia bertolak belakang. Ya, dan sudut AOD bertolak belakang dengan sudut BOC. Nah, perhatikan, sehingga berlaku sebagai berikut: sudut AOD sama dengan sudut BOD dan sudut AOD sama dengan sudut BOC. Jadi misalnya sudut AOB-nya 50 derajat, berarti sudut BOD-nya berapa? 50 juga, karena kalau sudut bertolak belakang nilainya itu sama ya. Contoh seperti ini dari soal nomor 2, perhatikan. Diketahui sudut A dan sudut B saling bertolak belakang. Jika besar sudut A-nya 55 derajat, maka besar sudut B-nya adalah, diketahui dari soal sudut A dan B itu bertolak belakang ya. Sudut A-nya 55 derajat. Ingat bahwa dua sudut bertolak belakang besarnya sama, sehingga diperoleh sudut B sama dengan sudut A, yaitu 55 derajat. Jadi besar sudut B adalah 55 derajat. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Kalian berdiskusi kelompok, dulu kelompoknya udah ya. Oke. Nah, ini Ibu ada SKPD, silahkan kalian kerjakan bersama dengan kelompok. Ya. Oke, ini juga ada nama-nama kelompoknya, kalian juga bagikan. Ditambah besar sudut alfa dan ditambah besar sudut beta. Di sini yang diketahui baru sudut alfa dan tangannya. Itu apa nih? Menit lagi ya. 2 menit lagi. Kelompok kedua di belakang kelompok apa? Namanya? Lingkaran. Mana Ibu mendapat? Segitiga.
Viola Mandapiti. Nama saya Presita Azahra. Saya Rika Putri Ramadhani. Ayo mengamati. Gambar di samping mendeskripsikan keadaan lingkungan sekitar rumah tinggal Prapto dan Eko. Pada gambar juga sangat jelas diberikan arah mata angin setiap tempat yang biasa dikunjungi atau dilewati oleh Prapto dan Eko. Masalah 1. Misalnya, rumah Prapto dan Eko adalah poros arah mata angin dan sudut antara letak bukit dan gedung sekolah adalah 35 derajat, serta besar sudut antara gedung pejabat pos terhadap hutan adalah 65 derajat. Jika posisi Prapto dan Eko sekarang berada di taman permainan dan akan berjalan melingkari lintasan arah mata angin, berapakah besar sudut yang terbentuk dari posisi awal terhadap posisi hutan? Teman saya Viola akan menjawab. Diketahui sudut antara letak bukit dan gedung sekolah 35 derajat. Sudut antara gedung pos dan hutan 65 derajat. Katanya besar sudut Prapto dan Eko dengan hutan. Penyelesaian. Besar sudut Prapto dan Eko dengan hutan sama dengan besar sudut beta tambah besar sudut tangan tambah besar sudut beta, yaitu 35 ditambah 25 ditambah 55 sama dengan 115 derajat. Cari dulu besar Lanjut soal nomor 2-nya. Jadi besar sudut beta B 90 derajat kurang besar sudut A. Dengan 90 derajat dari 5 sampai dengan 54 derajat. Jadi besar sudut Prapto dan Eko dengan hutan 115 derajat. Kita lanjut soal nomor 2. Dan pada gambar 4.2 memberikan penjelasan jawaban yang paling Ayo didengarkan temannya, diperhatikan. 2 dan 4 karena penyinggung merupakan sudut yang besarnya 90 derajat. Sudut ada 4 karena sudut merupakan sudut yang besarnya 90 derajat. Nomor 3. Besar sudut beta tambah besar sudut tangan sama dengan 50 derajat. Besar sudut beta tambah besar sudut alfa sama dengan 50 derajat. Maka besar sudut beta tambah tangan tambah beta sama dengan 150 derajat. Kan? Ada yang berbeda? Jawabannya dari nomor 1, 2, dan 3? Tidak ada. Betul atau salah?
Winaya lagi. Dua sudut yang apabila digabungkan akan membentuk substitusi. Iya, benar. Ada yang berbeda jawabannya? Tidak ada. Kasih tepuk tangan untuk Winaya. Soal ketiga lagi. Kan itunya nanti dikumpulkan, KPD-nya Ibu lagi. Nah, di sini di tangan Ibu ada kartu soal. Ini ada kartu soal mudah dan kartu soal sulit. Nah, siapkan buku latihan kalian masing-masing. Nanti kalian silakan maju ke depan ambil kartu soal. Ambil dulu kartu soal yang mudah. Terus kalian salin di buku latihan soal. Kalau sudah selesai, kalian kumpulkan lagi ke Ibu, ambil lagi kartu soal yang sulit, ya. Salin lagi di buku latihan. Habis itu dikumpulkan. Ini berfungsi untuk Ibu nilai seberapa paham kalian dengan materi hari ini. Oke, sudah disiapkan buku latihannya? Kalau sudah, dimulai dari kelompok mana nama kelompoknya? Ya tuh, apa nama peluang? Oke, silakan kelompok peluang ambil soalnya. Tapi kau, Ya. Di sini. Kalau tidak, apa yang dapat kalian simpulkan? Apa yang kita pelajari hari ini? Hubungan dua sudut terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 3. Apa dia? Sudut apa? Berpelus. Apa lagi? Berpeniku. Bertolak belakang ya. Jadi hubungan dua sudut itu terbagi menjadi 3. Materi kita hari ini. Sudut berpelus. Sudut berpeniku hari. Kalau kasih bisa. 90 derajat. Oke. Lingkaran, kelompok lingkaran. Perhatikan. Kinanti. Dikatakan bertolak belakang itu kenapa? Kinanti. Ayo. Apabila apa? Kita sudutnya. Apabila Kita kedua sudutnya. Kita apa? Ayo. Sama. Iya. Jangan menggunakan tolak belakang. Oke. Kita lakukan refleksi dulu nih. Kita mau tanya, apakah kalian mengalami kesulitan? Materi kita sudut ini. Yakin tidak ada? Kalau tidak ada, yakin tidak ada pertanyaan? Sudah bisa? Sudah ada mengalami kesulitan? Alhamdulillah, terima kasih. Pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi hubungan antar suku. Nanti hubungan antar suku kita lanjut ke pertemuan minggu depan. Oke, boleh siap-siap untuk pulang. Bukunya kasih. Kasih ya. Udah Aziz? Oke, jangan ribut. Pulang, teleponin. Oke, tapi sebelumnya, oke silakan duduk dulu, rapi, banyak. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih karena sampai selesai pembelajaran kelas kita masih dalam keadaan bersih. Kedua, kalian tidak ada yang memainkan HP. Terima kasih sekali lagi. Oke, karena jam pembelajaran Ibu juga sudah habis, Ibu akhiri. Boleh dipimpin doanya? Doa selesai. Siap berdiri, beri salam.